Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Aku sudah kembali. Sudah lama, kakek, apakah kamu baik-baik saja? Izinkan saya untuk memberi hormat. Seseorang berjalan dari tirai hujan dengan langkah yang tidak tergesa-gesa dan mantap. Tidak ada cahaya atau simbol perlindungan di sekelilingnya, namun tidak ada setetes hujan pun yang jatuh ke tubuhnya. Dia adalah pria yang tinggi dan ramping. Ada ritme tertentu dalam langkahnya yang mantap, yang terdengar jelas namun sekilas. Jika seseorang tidak mendengarkan dengan seksama, mereka bahkan tidak akan menyadari keberadaan orang ini, karena dia telah menyatukan dirinya dengan bagian langit dan bumi ini. Ziteng, aku sudah menunggumu kembali selama bertahun-tahun. Kakek sudah lumpuh. Xiwan berteriak. Wajahnya saat ini pucat, dan suaranya penuh dengan kebencian. Tidak perlu takut, kakek. Aku kembali sekarang. Suara Shi Ziteng menjadi dingin. Ketika dia muncul, ekspresi banyak orang di Martial Imperial Manor berubah. Shi Ziteng adalah individu yang kuat. Meskipun dia tidak terlalu terkenal di antara orang-orang biasa di ibu kota, mereka yang mengenalnya lebih baik tahu bahwa dia sangat menakutkan. Dia adalah orang misterius yang tidak menonjolkan diri. Biasanya, dia tidak akan menangani hal-hal secara pribadi, tetapi begitu dia mengambil tindakan yang dia gunakan akan kejam dan tanpa ampun. Lawannya jarang terhindar. Alasan mengapa banyak orang tidak tahu tentang dia adalah karena dia jarang muncul di ibu kota. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi jauh dari rumah dan hanya kembali sekali setiap beberapa tahun, atau kadang-kadang selama hampir 10 tahun. Rumor mengatakan bahwa ia menjadi murid dari pegunungan ilahi kuno dan mengambil binatang buas kuno sebagai gurunya. Dia telah mempelajari Dao yang hebat selama ini, dan sebagai hasilnya, dia jarang kembali. Justru karena desas-desus inilah mereka yang mengetahui kekuatannya sangat takut padanya. Martial Imperial Manor sangat peduli dengan individu yang lebih muda ini yang menghabiskan sebagian besar waktunya di luar dan jarang kembali. Itu karena banyak orang tahu bahwa rumor itu mungkin tidak palsu sama sekali. Paman 15, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Shi Ziteng berjalan mendekat dan mengungkapkan dirinya. Dia tampak berusia akhir 20-an, tetapi semua anggota klan tahu bahwa dia sebenarnya berusia 40-an. Dia adalah seorang pria tinggi dan tegak dengan kulit putih. Kulitnya menyerupai batu giok, dan itu ditutupi dengan cahaya berkilauan dan tembus pandang. Matanya sedalam langit malam berbintang, dan rambutnya yang tebal dan hitam legam menjuntai di dada dan punggungnya. Dia sepertinya membawa aura unik. Di dunia ini, ada orang-orang yang akan segera memberikan kesan mendalam kepada orang lain tentang kebesaran, bahwa suatu hari mereka akan naik ke tampuk kekuasaan. Shi Ziteng adalah orang yang tepat seperti ini. Tidak hebat. Setelah kembali ke klan, apa yang saya lihat membuat saya sangat sedih dan kecewa, jawab kakek 15. Sosoknya yang agung membawa emosi yang luar biasa saat dia berbicara terus terang. Paman 15, tubuhmu sepertinya penuh energi, jadi bagaimana mungkin, kata Shi Ziteng. Kenapa kamu peduli? Bukankah kamu kembali untuk berurusan denganku? Nada suara The Great Demonic God sangat dalam. Sungai bintang tampak mengalir di dalam kedua pupilnya saat dia menatap ke depan. Aku benar-benar tidak ingin melawan Paman 15, tapi kadang-kadang, benar-benar tidak ada pilihan. Karena hal-hal telah mencapai tingkat seperti itu, apalagi yang bisa dilakukan? Shi Ziteng berbicara dengan jelas. Kamu sadar dan jelas tentang semua yang terjadi. Kakek 15 bertanya. Benar. Saya mengerti semua yang terjadi saat itu,
dan saya tahu apa yang terjadi hari ini juga, jawab Shi Ziteng. Ekspresi Dewa Iblis Agung menjadi dingin. Dia sadar bahwa bakat keponakannya sangat luar biasa, jauh melebihi bakat jenius lainnya beberapa kali. Potensinya luar biasa, jadi agak memalukan bahwa dia sekarang harus menghadapinya. Apakah kamu benar-benar akan melanjutkan jalan ini? Kakek 15 bertanya dengan berat. Paman 15, kamu seharusnya tidak kembali. Jalan yang telah diambil klan saya pada akhirnya akan berakhir dengan kekuasaan dan kemakmuran. Dengan YR di sini, kita pasti akan naik ke puncak. Kata-kata Shi Ziteng tidak terlalu keras, tetapi masih memiliki aura yang mengintimidasi. Dengan kata lain, kamu mengatakan bahwa dengan kamu dan YR di sini, aku seharusnya tidak kembali, kan? Anda percaya bahwa Anda berdua cukup untuk membawa klan menuju kebesaran. Mata Great Demonic God bersinar saat dia menatapnya. Mungkin. Shi Ziteng tersenyum ketika dia berbicara. Shi Ziteng, kamu terlalu sombong. Salah satu kakak laki-laki kakek 15 tidak bisa menahan diri dan berteriak. Tampak kuat di luar, tetapi sebenarnya kosong di dalam. Jika kalian semua terus seperti ini, Martial Imperial Manor pada akhirnya akan berantakan dan dihancurkan. Kakek 15 sudah tidak mau berkata apa-apa lagi setelah mencapai titik itu. Apa yang harus dikatakan sudah dikatakan sejak lama. Shi Ziteng, kamu harus tahu bahwa tulang tertinggi YR telah dicuri. Apakah kamu tidak merasa bersalah? Seorang tetua sekte berteriak. Istri saya telah meninggal, tertusuk oleh tombak Shi Ziling. Jika kita benar-benar melihat ini, bagaimana seharusnya konflik ini diselesaikan? Wajah Shi Ziteng menjadi sedingin es. Kamu hanya mengenali hukuman berat yang dijatuhkan kepadamu oleh orang lain. Mengapa Anda tidak berpikir sedikit tentang alasan di balik itu semua? Seorang anak yang seharusnya menjadi makhluk tertinggi hancur dan hampir terbunuh. Seberapa kejam itu? Seorang tetua sekte berteriak. Itulah mengapa aku mengatakan untuk berhenti memikirkan masa lalu. Kenaikan YR ke kekuasaan tak terbendung. Apakah ada di antara ahli waris Anda yang lebih menonjol darinya? Jika ada, maka saya akan berbalik dan pergi. Shi Ziteng berbicara dengan dingin. Singkatnya, Anda mengatakan bahwa saya seharusnya tidak kembali, dan seharusnya tidak mengatur ulang klan saya. Benar. Kakek 15 berbicara. Paman 15, kamu seharusnya tidak kembali. YR saja sudah cukup untuk klan saya, kata Shi Ziteng dengan tenang. Menyerangmu dengan satu pukulan sedikit menyia-nyiakan bakat alamimu, tapi aku tidak akan memenuhi hukum keluarga jika aku tidak menjatuhkanmu. Ini adalah kata-kata tanpa ekspresi Dewa Iblis Agung. Wajahnya sudah menjadi mendung. Paman 15, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Shi Ziteng tertawa. Matanya yang misterius, kulitnya yang putih bersih, dan helaian rambut hitamnya yang berkilau memberi kesan mendalam pada orang lain yang sulit untuk dilupakan. Itu seperti reinkarnasi dari makhluk surgawi. Kamu masih belum cukup. Dewa Iblis Agung hanya memiliki kata-kata ini. Saya 10 tahun lebih muda dari Anda, dan Ziling 10 tahun lebih muda dari saya. Meskipun budidaya tidak tergantung pada tahun, tetapi pasti ada korelasinya. Saya saat ini bukan lawan Anda, tetapi jika Ziling bertemu dengan saya, dia juga bukan lawan saya. Shi Ziteng dengan tenang berbicara. Ini membuat wajah semua orang pucat. Dia menyebutkan bahwa dia bukan lawan Great Demonic God, namun dia juga membesarkan Shi Ziling. Bukankah ini menyiratkan ancaman? Jadi, saya mengundang Raja Hujan, tambah Shi Ziteng. Hujan turun di tempat ini. Tetesan hujan yang terkonsentrasi mengalir ke Martial Imperial Manor, membuat sekelompok wajah orang menjadi jelek.
Mereka merasa bahwa ini adalah provokasi yang tidak terkendali. Shi Ziteng, ini adalah masalah yang seharusnya tetap ada di dalam klan kami, namun kamu mengundang orang luar. Bisakah kamu masih menyebut dirimu sebagai keturunan Stone Clan? Seorang tetua sekte berteriak. Klan memiliki masalah internal, jadi saya mengundang seseorang untuk menenangkan situasi. Apakah ada sesuatu yang salah dengan itu? Shi Ziteng bertanya. Sekelompok orang menjadi marah. Saat ini, orang-orang di pihak kakek 15 lebih diuntungkan, sehingga mereka tidak ingin terjadi kecelakaan lagi. Akibatnya, mereka sangat tidak puas. Adapun Shi Yuan dan orang-orang di sampingnya, semangat mereka bangkit. Sebuah cahaya menakutkan melintas melewati mata mereka. Berdasarkan pemahamannya tentang cucunya, Shi Yuan tahu bahwa dia pasti tidak hanya bergantung pada satu individu ini, atau dia tidak akan muncul. Dewa Iblis Agung memandang Shi Ziteng dan berkata, aku akan memberimu satu kesempatan. Enyah! Ketika Shi Ziteng mendengar kata-kata ini, itu adalah pertama kalinya ekspresinya berubah. Kata itu adalah sesuatu yang sudah lama tidak dia dengar, dan sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia mendengar seseorang mencaci maki dia seperti ini. Tuannya luar biasa, dan bisa mengabaikan seluruh wilayah gurun. Siapa yang berani bersikap seperti ini padanya? Raja Hujan, kamu punya dua pilihan, yang sudah aku katakan sebelumnya. Yang pertama adalah segera pergi, dan yang kedua adalah agar klan hujanmu digali setelah kamu dikalahkan. Dewa Iblis Agung berteriak dengan dingin. Tirai hujan di sekelilingnya kabur dan sangat padat. Air memercik dengan cemerlang, membuat Raja Hujan tampak lebih misterius. 15. Aku khawatir kamu tidak memiliki kekuatan seperti itu. Raja Hujan berbicara. Dengan suara honglong, hujan turun tanpa henti. Setelah itu, petir meletus saat ular perak menebas beruntun demi beruntun. Seluruh istana kekaisaran menyala dalam kemegahan yang cemerlang. Ini adalah Marshal Imperial Manor, namun dia tidak menahan tindakannya sedikit pun saat dia melepaskan hujan tanpa akhir. Itu membuat semua orang di Manor sangat marah dan wajah mereka pahit. Ekspresi Dewa Iblis Besar membawa sedikit rasa dingin saat dia berjalan maju dengan langkah besar. Sementara itu, dia menatap ke arah Shi Ziteng dan Raja Hujan, memutuskan untuk membuang mereka. Ibu Yi'er adalah salah satu keturunan yang paling saya cintai, namun dia dibunuh oleh Shi Ziling. Hutang ini tidak dapat dilunasi, dan kebencian semacam ini tidak dapat dibiarkan tidak terselesaikan. Klan Hujan berbicara dengan suara lembut. Saudara-saudara tua di belakang kakek 15 menjadi marah. Kenapa akar masalahnya tidak diangkat? Dewa Iblis Agung juga menjadi marah. Cucunya yang menyedihkan pada awalnya adalah makhluk tertinggi yang lahir secara alami, namun tulangnya dicungkil dan tubuhnya lumpuh. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup, namun ayah dari pihak lain benar-benar membalikkan segalanya. Mereka sekarang membalikkan kesalahan dan menggunakan kekuatan untuk mendukung argumen mereka. Pernahkah Anda memikirkan mengapa Ziling akan memberontak? Tulang makhluk tertinggi cucuku ada di dalam tubuh siapa sekarang? Suara kakek 15 sangat parah, dan emosi yang terluka tertanam di dalam suaranya yang dalam. Shi'er adalah makhluk ilahi alami dengan 2 murid. Bagaimana cucu Anda bisa membandingkan? Raja Hujan mencibir. Jika cucuku masih hidup, bahkan jika dia kehilangan tulang tertingginya, dia masih akan naik ke tampuk kekuasaan. Dia akan melampaui Yi'er cepat atau lambat. Suara Dewa Iblis Besar sangat rendah, dan matanya sangat dingin. Dia benar-benar sedih. Ketika pikiran penyesalan ini muncul, dia benar-benar ingin mengangkat kepalanya dan mengaum ke arah langit. Jika kamu tidak puas, maka temukan cucumu dan suruh dia melawan Yi'er. Kita kemudian bisa melihat siapa yang kuat dan siapa yang lemah.
Raja Hujan berbicara tanpa perasaan. Hatimu tidak berdasar, dan dengan demikian kamu menggunakan ini untuk membuatku marah. Kamu sudah kalah. Suara Dewa Iblis besar sangat dingin, namun juga tenang. Tidak ada sedikit pun getaran dalam suaranya. Hari ini, di bawah undangan salah satu garis keturunan Marshal Imperial Manor, saya akan mengambil tindakan di tempat Marshal King. Untuk membasmi sumber pemberontakan, aku akan mengeksekusi Shi Zhongtian di sini. Dengan kata-kata ini diucapkan, ibu kota mulai bergetar. Raja Hujan menggunakan teknik suara, True Roar. Suaranya menggelegar seperti guntur, menggetarkan seluruh kota. Singkirkan hujan kotormu. Jangan kotori Marshal Imperial Manor saya dengan air Anda. Jika kamu bersikeras menggonggong di sini seperti anjing dan tidak pergi, maka matilah. Ini adalah suara Dewa Iblis Agung. Suara itu juga menyebar ke seluruh ibu kota, menimbulkan keributan besar. Bagaimana dia memperlakukan Raja Klan? Dewa Iblis Agung bertindak sangat tirani. Ini hanyalah penghinaan bagi Raja Hujan. Hong Hong! Ledakan cahaya yang gemilang meletus, bergegas ke langit dan menyebarkan tirai hujan. Dewa Iblis Agung mengambil tindakan. Semua rambutnya berdiri, dan saat matanya terbuka dan tertutup, dua garis sosok drakonik membubung ke langit. Tubuh besar mereka sangat besar di luar perbandingan saat mereka menyapu dunia ini. Ada naga hitam dan naga putih. Setelah menembak keluar dari matanya, sosok luar biasa dengan cepat membesar dan memenuhi langit dan bumi. Hong! Raja Hujan mengambil tindakan, membangkitkan kilat dari 9 langit. Itu langsung meretas kedua naga itu dengan kekuatan absolut. Ah! Salah satu naga besar benar-benar membuka mulutnya untuk melahap cahaya petir yang menutupi langit saat ia menyapu ke depan. Sementara itu, naga lainnya melayang ke awan dan melepaskan cahaya itu sendiri, mengirimkan kilat. Kaca. Petir menyambar dan guntur menggelegar. Listrik yang tak habis-habisnya berkedip, menyebarkan tirai hujan yang menutupi dunia ini. Mereka semua meretas ke arah Raja Hujan. Peng. Ketika Raja bela diri menghadapi serangan ini, meskipun ada penghalang cahaya yang melindunginya, dia masih dikirim terbang dalam jungkir balik ke belakang. Serangan pertama dari Great Demonic God hampir mengakhiri segalanya. Raja Hujan, atas dasar apa kamu datang untuk meneriakkan omong kosong seperti itu di rumah klanku? Jika kamu tidak pergi, maka matilah. Dewa Iblis Agung yang agung meraung. Dia bergegas dengan langkah besar dan menabrak dengan kepalan tangan. Membuka! Raja Hujan berteriak. Di tanah, air hujan yang tak berujung menyatu menjadi sungai kecil. Mereka semua mengalir secara terbalik menuju langit untuk menelan kakek 15. Menekan! Setelah raungan dari Dewa Iblis Agung, sebuah tinju turun, menerobos sungai-sungai yang mengalir menuju langit satu demi satu. Simbol-simbol itu dihancurkan saat sosoknya yang gagah berani terus jatuh. Peng! Raja Hujan menggunakan kedua tangannya untuk membela diri melawan Dewa Iblis Agung. Namun, pada saat keduanya bertabrakan, dia merasa seolah-olah disambar petir. Kekuatan ini terlalu konyol. Seolah-olah sebuah gunung besar menimpanya dengan berat yang tak tertandingi. Dia batuk darah dalam jumlah besar sebelum terbang keluar secara horizontal. Dengan suara weng, langit dan bumi dilemparkan ke dalam kekacauan. Dewa Iblis Agung mengejar dan sekali lagi menampar. Dengan kekuatannya yang luar biasa di balik serangan itu, seolah-olah sebuah gunung kuno sedang turun. Sepertinya itu akan menghancurkan langit ketika simbol yang tak terhitung jumlahnya memenuhi diri mereka sendiri. Klan Hujan sekali lagi mencoba memblokirnya dengan kedua tangannya, tetapi dia segera merasakan sakit yang menghancurkan tulang. Tulang di kedua lengannya sepertinya patah. Dia batuk darah dalam jumlah besar sebelum dipukul terbang lagi.
kenapa kamu tidak mengeluarkan benda yang berhubungan dengan makhluk suci itu? Kalau tidak, kamu tidak cukup untuk menjadi lawanku. Dewa Iblis Agung berteriak. Suaranya mengguncang seluruh ibu kota. Kekuatan dan raungan besar semacam ini segera membawa rona merah ke wajah Raja Hujan. Pada akhirnya, itu jatuh pucat. Kemarahan dan kebenciannya mencapai puncaknya saat dia berteriak, "Kamu mencari kematian. Yang mencari kematian adalah kamu." Telapak tangan Great Demonic God terbanting lagi. Serangan mengerikan itu menyembunyikan langit dan menutupi bumi seperti awan besar. Setiap arah mulai bergetar. Hari ini pasti tidak akan berakhir dengan baik, dan pertempuran yang mengerikan tidak bisa dihindari. Dengan makhluk ilahi, itu secara alami akan mengejutkan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.